warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian jemaah atau hadirin sekalian para pemirsa NB Channel yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini, di waktu-waktu yang penuh berkah ini. Mungkin sudah banyak pengingat dan kami ingatkan lagi, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengingat bagi jamaah sekalian bahwa kita berada di 10 awal Dzulhijjah. Nabi SAW mengatakan, ma minal ayyam al-amalu salih fihinna ahabu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini. Para sahabat bertanya, wala jihad fisabilillah ya Rasulullah. Apakah tidak pula dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, wala jihad fisabilillah. Tidak juga dengan jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan hartanya, dengan nyawanya, dan dia tidak pulang sedikit pun dengan hartanya, dengan nyawanya. Nyawanya melayang dalam medan jihad, hartanya habis semua untuk jihad. Bayangkan betapa agungnya pahala, betapa besarnya pahala dan kecintaan Allah kepada orang tersebut. Dan ini bisa kita dapatkan dengan memperbanyak amal soleh. Semangat untuk beramal soleh di awal Dzulhijjah ini. Maka semangatlah kita berzikir, wabil khusus bertakbir, semangatlah kita menuntut ilmu, semangatlah kita bersedekah, semangatlah kita membaca Al-Quran, semangatlah kita menambah dan menguatkan kualitas sholat kita dan menambah sholat-sholat sunnah kita. Semangatlah dalam segala kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa kita lakukan, baik kebaikan-kebaikan tersebut berkaitan dengan hak Allah atau kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, memberikan kepada kita limpahan kebaikan dan kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Hadirin sekalian, para pemirsa NB Channel yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan Fadlul Islam, dan kita masih pada pembahasan tentang pentingnya untuk menyeru dengan seruan Islam dan tidak boleh menyeru dengan seruan-seruan selain Islam. Dan kita akan membahas sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hadwa an-na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan kana fi ummati ma yasna'u dhalik wa inna bani Israel tafarraqat ala 72 millah wa taftariqu hadhihi al-ummatu ala 73 millah kulluhum fi an-nari illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alayhi wa ashabi. Rawahu At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasan gharib. Yashhadu lahu haditsun Muawiyah inda Ahmad wa Abi Dawud wa sanaduhu hasan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betul-betul akan datang pada umatku apa yang telah datang pada Bani Israel. Dilakukan oleh umatku apa yang dilakukan oleh Bani Israel, hadwan na'li bin na'li, plek ketiplek seperti sendal dengan sendal, sendal kiri dengan sendal kanan. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan kana fi ummati man yasna'u dzalika. Bahkan kalau di antara Bani Israel ada yang mendatangi, menjimai ibunya sendiri dalam keadaan terang-terangan, maka ada di antara umatku pun yang akan berbuat demikian. Dan sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 millah, 72 golongan. Dan umatku juga, atau umat ini juga akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali golongan yang satu.
Para sahabat bertanya, siapa golongan tersebut ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala memberikan keterangan atau tambahan atau catatan di sini, falyata'ammal al-mu'min alladhi yarju liqa Allahi kalam as-sadiq al-masduq. Maka hendaklah seorang mukmin merenungkan, seorang mukmin yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merenungkan perkataan as-sadiq al-masduq, yang benar dan dibenarkan ini, fi hadzal maqam, dalam kondisi seperti ini, khususan qauluhu, wabil khusus sabda Nabi di bagian akhir hadis tadi, ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Ya li hadzal mau'izah law wafaqat minal qulubi hayatan. Betapa agungnya nasihat tersebut. Seandainya masuk ke dalam hati, nasihat itu akan menghidupkan hati seseorang. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu Islam, wabil khusus memahami bagaimana perpecahan umat itu terjadi di kalangan kaum muslimin. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini bahwa umat ini akan mengikuti umat-umat sebelumnya. Tentunya tidak seluruhnya, sebagian dari umat ini. Maka Nabi di akhir hadis menyebutkan ada yang selamat dari hal itu, mengikuti dalam keburukan. Baik itu keburukan yang dalam hal-hal yang bersifat syubhat maupun keburukan yang bersifat syahwat, bahkan yang sangat parah sekalipun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ada keburukan yang bersifat syubhat, yaitu terpecahnya golongan-golongan kaum muslimin seperti Bani Israel, umat-umat terdahulu. Ada keburukan yang bersifat syahwat, yaitu perzinaan dengan ibu sendiri terang-terangan, subhanallah. Ya. Maka hati-hati dalam hal ini. Hati-hati, ya, dan itu semua terjadi karena apa? Karena mendahulukan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala firman di surat At-Taubah ayat 69. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati kondisi sebagian kaum muslimin, kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwala, seperti orang-orang sebelum kalian yang tersesat, yang menyimpang. Mereka lebih kuat dari kalian dan lebih banyak hartanya dari kalian, wa aula, dan lebih banyak anaknya dari kalian. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum. Mereka pun bernikmat-nikmat dengan apa yang ada pada mereka, sebagaimana kalian bernikmat-nikmat dengan apa yang ada pada kalian. Kama stamta'al ladzina min qablikum, sebagaimana kalian juga bernikmat, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga bernikmat-nikmat dengan dunianya. Wa khudtum kalladzi khadu, dan kalian bicara sebagaimana pembicaraan mereka. Dalam Al-Quran juga diisyaratkan tentang hal ini, yaitu bagaimana umat belakangan mengikuti umat yang dahulu dalam hal keburukan, na'udzubillah, dalam hal syubhat, dalam hal syahwat. Namun ada yang nanti Nabi SAW sebutkan akan selamat dari hal tersebut. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka lah yang sia-sia amal mereka di dunia dan akhirat. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka lah orang-orang yang merugi. Ini bisa kita baca di surat At-Taubah ayat ke-69. Subhanallah. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan sikap seperti ini. Hati-hati dengan mengikuti hawa nafsu, karena kita sampaikan tadi yang menyebabkan ini terjadi adalah ketika seseorang mengikuti hawa nafsu. Nabi SAW bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ta'ala bani Israel hadwan na'li bin na'li. Akan datang betul-betul pada umatku apa yang datang pada Bani Israel, plek-ketiplek seperti sendal. Plek-ketiplek tahu ya, sama persis seperti sendal dengan sendal, ya. Maka Nabi SAW menyampaikan ini, layak tiyanna, betul-betul, ada lam taukid, ada nun taukid di sana. Betul-betul akan datang kondisi yang betul-betul seperti itu, ya, di mana segolongan umat ini mengikuti keburukan-keburukan Bani Israel. Bani Israel kita tahu dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan juga Rasulullah SAW menghadapi mereka dalam dakwah di Madinah. Dan kondisi umat Nabi SAW, ya, makanya di antara para ulama mengatakan di antara hikmah banyak diceritakannya Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel adalah karena Nabi SAW menghadapi kurang lebihnya manusia-manusia dengan karakter yang sama dengan Bani Israel. Ya. Disebutkan dalam hadis ini, la ya'tiyanna ala ummati, akan datang pada umatku apa yang datang pada Bani Israel. Namun bukan kebaikan berupa keburukan, sebagaimana tadi dalam hadis ini disampaikan, yaitu perpecahan dan mengikuti dalam urusan syahwat. Bahkan kata Nabi, hadwan na'li bina'ni, plek-ketiplek, seperti sendal dengan sendal. Sendal kiri sama sendal kanan itu kalau sendalnya benar dan bagus, nomornya sama, digabungin akan sama, begitu ya. Maka begitulah kurang lebihnya, sama, ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Bani Israel sebelum kita. Dan Nabi SAW memberikan permisalan, dan ini petunjuk Nabi SAW dalam mendidik, yaitu memberikan permisalan seperti sendal sama sendal. Ya, kita itu kalau ngasih tahu orang agar mereka lebih mudah memahami, diantaranya adalah dengan memberikan permisalan yang mereka paham tentunya. Kalau misalnya berbicara di depan orang-orang yang petani dan lain sebagainya, maka kasih permisalannya dalam urusan pertanian yang mereka paham. Kalau bicara dengan mungkin di depan orang-orang yang pekerjaannya adalah pegawai kantoran, mungkin bisa dikasih analogi permisalan dengan apa yang ada di kantor sehingga mereka paham. Kalau bekerjanya atau berbicara dengan mungkin orang-orang bisnis, yang ngasih analogi seputar bisnis yang mereka paham. Begitulah Nabi SAW dalam mengajarkan itu memberikan permisalan. Dan ini sangat baik kalau kita bisa mengikuti Nabi SAW dalam mengajar seperti ini, sehingga orang pun akan paham dengan apa yang kita sampaikan. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dzalik. Sampai-sampai kalau mereka datang, di antara Bani Israel ada yang mendatangi ibunya sendiri, yakni berzina dengan ibunya, waliyadzubillah, sebuah perkara yang buruk, alaniyatan, terang-terangan lagi, ya. Lakana fi ummati man yasna'u dzalik. Ada di antara umatku yang akan melakukan hal tersebut. Subhanallah. Ini gambaran keburukan yang sangat buruk. Atau mungkin sebelumnya juga Nabi SAW ini memberikan contoh. Dalam mengajar, Nabi sering memberikan contoh, memberikan kaidah, kemudian memberikan contoh. Memberikan kaidah, diberikan contohnya. Misalnya hadis innamal a'malu binniyat yang masyhur. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Terus Nabi kasih contoh dengan orang yang berhijrah. Kalau hijrahnya benar, maka untuk Allah dan Rasulnya. Kalau hijrahnya salah niatnya, untuk dunia, untuk wanita yang mau dinikahi, ya itulah yang diniatkan. Dan lain sebagainya. Dalam banyak hadis Nabi sebutkan seperti itu. Ini juga di antara cara mengajar yang baik, yaitu berikan contoh. Sehingga dalam ungkapan bahasa Arab dikenal ungkapan namanya bil mithal tattadihul maqal. Dengan contoh akan menjadi jelas perkataan. Ya, maka kita kalau ngasih sesuatu pengajaran, kasih contoh biar orang lain pun memahami. Kemudian hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dzalik. Subhanallah. Ya, sampai kalau mereka berzina dengan ibunya terang-terangan akan diikuti. Kenapa diikuti? Yang pertama, karena tentunya sama-sama mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang bermain. Sebagaimana hawa nafsu itu menguasai Bani Israel, hawa nafsu itu pula menguasai kaum muslimin. Kemudian yang kedua, sebagian para ulama menjelaskan karena menganggap itu baik. Apa yang dilakukan Bani Israel itu baik. Merasa inferior begitu ya. Kalau bahasa sekarang, merasa inferior. Merasa kita itu aturan Islam, budaya Islam, ya, ajaran Islam itu kayaknya kuno. Kita harus mengikuti orang-orang bule. Kita harus mengikuti orang-orang barat, orang Eropa yang canggih-canggih. Termasuk dalam gaya hidup. Termasuk dalam gaya hidup yang buruk, ya. Namun ya yang diikuti yang itu-itunya aja, jadi gaya hidup yang jeleknya yang diikuti. Ya, karena punya perasaan inferior, ya, perasaan
rendah diri di hadapan mereka, sehingga mereka pun mengikuti walaupun itu keburukan, karena menganggapnya itu adalah sebuah kebaikan. Ya, maka ini enggak benar. Ya, jangan sampai seorang muslim melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Padahal itu kekejian yang sangat keji. Berzina dengan ibu sendiri terang-terangan lagi. Ya, dan betapa banyak hari ini apa yang disampaikan Nabi SAW itu betul-betul terrealisasi. Ya, dalam riwayat lain disebutkan sampai kalaupun masuk lubang dob itu kadal gurun gitu ya. Kadal gurun yang lubangnya itu berbelit-belit. Lubangnya itu dia kalau bikin lubang itu belok-belok. Itu akan dimasuki juga oleh orang Islam. Sehingga karena menganggap itu yang baik bagi mereka. Dan mereka meninggalkan Islam. Dan mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini enggak boleh. Jangan sampai kita terlena seperti itu. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah. Hadwal qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra dhabbin dakhaltumuhu. Qalu al-yahudu wan nasara qala faman. Kata Nabi SAW, kalian akan betul-betul mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Hadwal qudzah bil qudzah. Seperti anak panah dengan anak panah. Itu juga anak panah sama anak panah itu plek-ketiplek. Ya, sama. Sampai kalau mereka masuk ke lubang dob, lubang biawak, lubang kadal gurun, la dakhaltumuhu. Kalian juga akan memasukinya. Para sahabat bertanya, al-yahud wan nasara, apakah yang dimaksud adalah jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini bahaya. Fi ummati, maka Nabi mengatakan di sini jelas-jelas dan perlu menjadi satu pengingat bagi kita, peringatan, karena Nabi sebutkan ini sebagai sebuah peringatan. Ini memang berita tapi isinya peringatan. Ke depan itu kalau kalian tidak konsisten dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat akan menghadapi hal-hal yang buruk. Tentunya ini peringatan kan begitu. Bukan sekedar berita, ya. Lakana fi ummati, pada umatku. Ya, disebutkan umatku, umat Islam. Walaupun itu dosa besar, berzina dengan ibu, subhanallah, dosa besar, kekejian yang besar. Namun demikian tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam selama seseorang tidak menganggap itu sebagai sebuah hal yang halal untuk dilakukan. Dia menganggapnya sebagai sebuah keburukan, bukan hal yang halal untuk dilakukan. Subhanallah begitu. Dan kita lihat fitnah zaman sekarang ini besar, lebih mudah untuk masuk. Setiap orang punya gadget, punya HP, ya, punya koneksi internet, punya HP, dia bisa buka macam-macam di sini. Dia mau melihat apapun di sini bisa. Dia mau melihat syubhat dan syahwat bagaimanapun bisa. Dia mau beli apapun di sini bisa. Ya, bahkan sekarang kan bisa diedit tuh, muka-muka tuh bisa diedit. Orang dari 62 tahun kayak 26 tahun begitu ya. Jadi mukanya dihalusin, padahal kalau ngelihat wajahnya langsung udah nenek-nenek, udah kakek-kakek, udah keriput gitu ya. Yang ditampilin kayaknya ganteng, cantik gitu. Subhanallah, fitnah. Apalagi sekarang bisa jadi orang misalnya kita pasang foto kita, kemudian dengan teknologi AI, foto itu bisa jadi naudzubillah foto yang tidak senonoh, atau hatta bahkan video yang tidak senonoh, atau bahkan video bohong, ya, sehingga dianggap kita ini ngomong seperti itu padahal enggak. Saya pernah melihat sebuah video di mana salah seorang syekh dari Kuwait itu ngomong bahasa Indonesia, ya, nggak mungkin beliau gitu ngomong bahasa Indonesia. Tapi disebutkan itu AI gitu ya. Dan gerakan mulutnya seperti gerakan mulut asli. Bukan cuma cuap-cuap saja. Tapi ya kalau dia ngomong Bismillahirrahmanirrahim, maka gerakan mulutnya seperti gerakan mulut orang ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Dan mungkin teman-teman atau jamaah sekalian atau pemirsa sekalian sudah mengetahui sesuatu yang lebih dahsyat daripada itu mungkin ya. Bisa dengan mudah dibuat. Seakan-akan real padahal tidak, fitnah ya. Maka itu betul. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Ya, ini juga betul-betul memasuki kaum muslimin. Kebodohan juga demikian. Sampai sebagian orang kalau ditanya pemain bola, gampang jawabnya. Tapi ditanya siapa khulafaur rasyidin yang 4, nah banyak yang nggak tahu. Ya, hatta bahkan sebutkan rukun iman, sebutkan rukun Islam, banyak yang imak kebolak-balik antara rukun iman dan rukun Islam atau salah dalam menyebutkannya. Subhanallah, ya.
kebodohan merajalela, fitnah membesar, ya betul-betul peran kita sebagai kaum muslimin, wabil khusus para orang tua, ya kalau ini ditonton para bapak ibu sekalian, betul-betul tanamkan kepada anak kita akidah yang lurus, tanamkan kepada anak kita kecintaan kepada Al-Quran, kecintaan kepada Islam. Ya, mudah-mudahan Allah, dan doakan mereka betul-betul, mudah-mudahan Allah jaga dan berikan taufik kepada mereka semuanya. Kemudian kata Nabi SAW melanjutkan, wa inna bani Israila tafarraqat ala 72 millah wa taftariqu ummati ala 73 millah. Dan sesungguhnya Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Subhanallah. Kalau yang tadi syubhat, yang tadi syahwat, berzina terang-terangan dengan ibu, ini syubhat, perpecahan kaum muslimin. Sama seperti perpecahan Bani Israel, bahkan Nabi sebutkan lebih banyak, 72 Bani Israel, 73 kita, berpecahan lebih banyak. Ya. Dan sekali lagi Nabi sampaikan fenomena yang akan terjadi bagi kita untuk nasihat, peringatan bagi kita, agar jangan sampai mengikuti kelompok-kelompok yang menyimpang. Ikutilah kelompok yang satu yang benar, yaitu apa yang ada dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, dan ini juga sebagai contoh dari Nabi SAW atas fitnah yang menimpa umat ini seperti fitnahnya Bani Israel. Dalam Nabi kasih contoh yang pertama dalam masalah syubhat, dalam masalah syahwat, ini dalam masalah syubhat. Jangan sampai seperti itu kita. Ya, dan sekali lagi sama kurang lebihnya apa yang membuat mereka berpecah sama dengan apa yang membuat kita berpecah, hawa nafsu. Hawa nafsu. Masing-masing kelompok memiliki pemahaman-pemahaman tertentu yang menyimpang, yang kemudian dijadikan dasar, dijadikan sesuatu yang digunakan untuk berbangga-bangga dan merendahkan yang lain. Hawa nafsu lah yang membuat itu berpecah. Bani Israel 72, umat Islam 73, lebih banyak. Ya, isyarat bahwa bahkan lebih sudah mengikuti dalam kejelekan, artinya lebih jelek lagi kondisinya. Ya, namun semuanya kata Nabi umatku, ya umatku. Walaupun para ulama khilaf, jumlah ini maksudnya apakah realistis segitu atau tidak? Ada sebagian mengatakan realistis seperti itu. Ada 70 dan 73 golongan-golongan besar. Yang kalau dilihat sempalan-sempalannya lagi akan ada golongan-golongan lain, mungkin bisa ratusan mungkin. Ya. Ada yang mengatakan ini Allahu alam, ya, ada yang mengatakan ini yang dimaksud intinya banyak. Angka 70-73 itu hanya menunjukkan intinya banyak sekali kelompok kaum muslimin. Ya, maka ini hati-hati. Jangan sampai kita terjebak dengan berbagai macam arus pemikiran yang buruk, yang menyimpang, sehingga dari pemikiran yang menyimpang itu kita pun berakidah, berkeyakinan, menjadi ikut aliran-aliran yang menyimpang. Kemudian kata Nabi SAW, kulluhum fin nari illa millatan wahidatan. Semuanya di neraka kecuali milah yang satu. Qalu, para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Siapa-siapa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Subhanallah. Ya. Semuanya di neraka kecuali satu. Ya, ini ancaman dari Nabi SAW, dan tentunya beliau ngomong bukan dari hawa nafsu, bukan dari diri beliau sendiri, bukan dari hawa nafsu, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Namun tentunya tidak semua ancaman Allah terrealisasi. Ada syarat-syaratnya. Dan mungkin kalau ada penghalangnya. Ya. Dan sebagian para ulama juga menjelaskan, karena Nabi konteksnya masih mengatakan ummati, umat Islam, umatku ini, maka orang itu selama penyimpangannya tidak menyebabkan kekufuran, maka orang tersebut masih tetap akan punya kesempatan untuk masuk ke surga dan terbebas dari api neraka. Seperti orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa syahwat yang lainnya. Ya, kelompok-kelompok yang menyimpang ini selama penyimpangan tidak menyebabkan kekufuran, penyimpangan yang kekufuran, maka dia masih bisa punya kesempatan untuk selamat dari api neraka dan masuk ke surga, seperti orang pelaku dosa-dosa besar yang lainnya. Dan ini juga para ulama menjelaskan dengan dalil ini adanya al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Dari mana? Dari hadis ini. Ya, kulluhum finnari illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ini al-firqah, firqah najiyah, tapi ini kelompok juga, tapi ini kelompok yang selamat. Yang lain nggak selamat masuk neraka, nggak selamat. Kelompok ini yang najiyah, yang selamat.
Siapa mereka? Para sahabat nanyanya, siapa yang selamat ini ya Rasulullah? Kepintaran para sahabat, mereka nggak nanya siapa yang nggak selamat ya Rasulullah. Siapa tuh yang 72 ya Rasulullah? Akan banyak. Maka sahabat bertanya, yang satu itu siapa? Yang selamat itu siapa? Apa kategorinya? Apa ciri-ciri mereka? Bagaimana kondisi mereka? Dan jawabannya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad di komentar beliau, hendaklah seorang mukmin betul-betul merenungkan jawaban Nabi ini. Ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang berada di atas jalanku dan sahabat-sahabatku. Subhanallah. Inilah salaf. Inilah manhaj salaf. Inilah salafus salih. Bagaimana seseorang mengaku sebagai seorang salaf, sebagai seorang salafi, ya, dia mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam apa? Dalam akidah yang paling menjadi pondasinya. Kemudian dalam ibadah, kemudian dalam berakhlak dan bermuamalah. Ini semuanya harus satu paket, harus kafah. Ya, dalam akidah oke, dalam ibadahnya nggak ngikutin Nabi SAW. Banyak berbuat bid'ah, banyak berbuat penyimpangan, ini nggak boleh. Demikian pula dalam akhlaknya, akhlak dan muamalah tidak mengikuti Nabi SAW. Ini juga belum totalitas dalam bermanhaj salaf. Dan belum totalitas dalam berislam. Karena manhaj salaf adalah Islam, Islam itu manhaj salaf. Islam yang hak, manhaj salaf. Manhaj salaf, Islam yang hak. Ya, orang yang tidak berpegang dengan manhaj salaf, ketika dia mengakui Islam, maka pasti akan ada khalal, akan ada penyimpangan dalam keislamannya. Ima dalam masalah akidah, dan ini paling parahnya, atau dalam masalah ibadah, atau dalam masalah akhlak dan muamalahnya. Dan biasanya ini jadi satu paket. Penyimpangan akidah akan mempengaruhi dalam penyimpangan ibadah, akan mempengaruhi dalam penyimpangan akhlak dan muamalah orang tersebut. Sehingga kita bisa melihat orang-orang sesat itu, naudzubillah, mereka berbuat zalim sama orang lain, mereka berkata dusta, ya, mereka, ya, hatta orang yang berakal saja kalau melihat apa yang mereka lakukan akan ketawa, ditertawakan oleh orang-orang yang masih waras otaknya. Orang-orang yang sesat begitu kita akan melihat. Subhanallah. Ya, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Perlu kita renungkan, kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala. Kita akan bacakan apa penjelasan Syekh Shalih Fauzan tentang hadis ini. Beliau rahimahullah mengatakan, hadza tahdhirun. Ini peringatan, ya, tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Cerita akhir zaman akan terjadi, realita yang akan terjadi, dan ini bukan ramalan, tapi Nabi tahu dari wahyu. Namun tentunya ini peringatan. Jangan sampai begitu. Itu akan, tapi kalian jangan sampai begitu. Karena Nabi sudah sampaikan tentang solusinya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ya. Ini tahdzir, peringatan bagi umat ini. Dan ini diantara betapa semangatnya Rasulullah SAW untuk kebaikan umat ini. Betapa beliau menyayangi umat ini. Beliau mengabarkan apa yang akan terjadi dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana selamat dari keburukan tersebut. Yang terjadinya keburukan dikabarkan sama Nabi. Enggak disembunyikan, enggak. Tapi dikabarkan juga gimana jalan selamatnya. Kalau disembunyikan khianat, dan Nabi tidak mungkin, mustahil beliau untuk berkhianat. Ya. Bani Israel berpecah belah, kata Syekh Shalih Fauzan. Mereka berpecah belah dan berselisih. Allah menyebutkan di surat Ali Imran, kalladzina wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang pada mereka penjelasan, yaitu Bani Israel. Ini juga sudah Allah peringatkan, jangan sampai kayak begitu. Ya, dan Nabi memperingatkan dalam hadis ini. Ini tentang Bani Israel, yaitu orang yang berpecah belah dan berselisih. Ya. Dan ini terjadi pada Bani Israel dan akan terjadi juga pada umat ini bagi orang-orang yang mengikuti mereka. Dan sudah terjadi, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ya, akan tetapi ketika terjadinya hal tersebut, wajib bagi muslimin untuk tidak boleh ta'assub. Tidak boleh fanatik dengan sesuatu, namun dia bersemangat untuk berpegang dengan dalil, mengikuti kitab dan sunnah Nabi SAW, sampai dia pun akhirnya selamat dari fitnah ini.
selamat dari keburukan ini, selamat dari perselisihan ini. Jangan kemudian dia menambah dalam dengan meninggalkan Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya adalah peringatan. Dan ini diantara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui apa yang akan terjadi bukan karena beliau tahu dukun meramal, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Ya. Dan bahwa umat ini akan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Sampai perkara-perkara yang paling jelek, perkara-perkara yang paling buruk, yang kalau seandainya orang-orang Yahudi dan Nasrani melakukan itu, dilakukan juga, padahal perkara yang jelek, bukan yang bagus, yang jelek-jelek dilakukan. Ya, di sini disebutkan yujami'u ummahu, berjima atau berzina dengan ibunya. Dia berzina, mereka berzina dengan ibunya, ada juga umat ini yang akan mengikuti dalam perkara itu. Na'udzubillah, dalam perkara yang syahwat seperti ini, yang jelek seperti ini. Karena mereka menganggap, sebagian umat Islam yang taklid kepada Bani Israel ini, kepada Yahudi dan Nasrani ini, menganggap wah mereka itu sempurna, ya, mereka itu sempurna. Padahal itu perkara yang paling jelek. Zina secara umum adalah perkara fahisyah, jalan yang sangat jelek. Zina dengan ibu lebih jelek lagi, ya. Walau fa'alahul kuffar sara inda ba'din mustahsinan. Tapi karena itu dilakukan oleh orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani, maka orang menganggapnya jadi baik. Subhanallah. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sampai kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak, akan dimasukin juga itu. Ya. Ini juga peringatan dari tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan itu adalah perkara yang sangat bahaya bagi umat Islam. Lubang biawak itu tadi, lubang kadal gurun itu berkelok-kelok, bahkan ada jalan buntunya. Dimasukin tuh sama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena ngelihat itu, ada juga orang Islam yang masuk ke situ. Udah susah berkelok-kelok, dimasukin karena menganggapnya itu kebaikan, padahal itu kegilaan dan keburukan. Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bagian hadis yang wa inna bani Israel tafarraqat, sesungguhnya bani Israel pecah menjadi 72 golongan dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali golongan yang satu. Dan para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi, aku dan yang para sahabatku berada di atasnya. Kata beliau menjelaskan, Nabi mengabarkan bahwa umat ini akan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam perpecahannya. Subhanallah. Tadi menyerupai dalam syahwat, ini menyerupai dalam syubhat. Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. Di hadis lain disebutkan. Dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan karena mengikuti mereka. Ya, mengikuti hawa nafsu mereka. Dan semuanya kata Nabi di neraka. Ya, semuanya di neraka. Wahyalati baqiyat ala makana alaihi rasulu ashab. Ya, kecuali satu, yaitu yang tetap berpegang teguh dengan jalan Rasul dan sahabatnya. Namun tadi sebagaimana kami sampaikan, ini ancaman, mungkin terjadi, mungkin tidak. Kalau tidak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula apabila kesesatan itu tidak membuat mereka atau tidak membuat mereka kufur, ya, maka mereka masih bisa masuk ke dalam surga sebagaimana pelaku dosa-dosa besar yang lainnya. Maka beliau mengatakan sebuah kalimat yang perlu kita betul-betul camkan baik-baik di sini. Kita bacakan nasnya dan terjemahannya. Kata beliau, hafizahullah, fala najata fin nari illa bittiba'il kitabi wa sunnah wa manhajis salafis salih. Maka tidak ada keselamatan dari api neraka kecuali dengan berpegang kepada kitab dan sunnah dan manhaj salafus salih. Wa man lam yakun kadzalik fahuwa finnar. Siapa yang tidak demikian, tidak berpegang teguh pada kitab dan sunnah dengan pemahaman salafus salih, fahuwa finnar, maka dia berada dalam api neraka. Imma li kufrihi wa imma li dhalalihi. Boleh jadi karena kekufurannya, dan ini bisa menyebabkan dia selama-lamanya di neraka. Boleh jadi karena kesesatannya. Ya. Falaisat kullul firaqi kafirah. Enggak semua firqah-firqah itu kafir, enggak semuanya. Ba'duha kafir wa ba'duha dunal kufur.
Sebagian mereka memang kafir, tapi sebagian lain di bawah kekafirannya bukan kekufuran besar. Lakinnaha kulluha mutawa'idatun binar. Akan tetapi semuanya terancam dengan api neraka. Likufriha au lidhalaliha. Baik karena kekufurannya atau karena kesesatannya. Waliyadzubillah. Maka tidak ada jalan lain dalam beragama ini melainkan berpegang dengan manhaj salaf. Dan di antara sebab orang menyimpang adalah tasyabuh dengan orang-orang kufar. Kemudian Syekh Muhammad memberikan ta'liq atau memberikan komentar. Falyata'ammalil mu'min. Hendaklah seorang mukmin, ya, alladzi yarju liqa Allah, yang mengharapkan betul-betul bertemu dengan Allah, merenungkan perkataan shadiqul masduq ini. Nabi yang benar dan dibenarkan. Enggak nabi jujur dan nabi tidak bohong, ya. Fi hadzal maqam, dalam kedudukan tadi. Wabil khusus perkataan beliau, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan perkataan Syekh Muhammad ini, hendaklah seorang muslim yang an-nasih li nafsihi, yang menghendaki kebaikan buat dirinya. Ini bukan buat nabi, bukan buat siapa-siapa, buat kebaikan kita sendiri juga. Jangan sampai kita ikut-ikutan masuk neraka atau ikut-ikutan sesat di dunia sebelumnya sehingga ujungnya api neraka. Memperhatikan hal ini, memperhatikan perkataan as-sadiq al-masduq, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadiq fi akhbarihi, al-masduq ay musaddaq min Allah. Sadiq fi akhbarihi berarti jujur, mengabarkan dengan jujur, enggak ada yang ditutupi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang beliau sampaikan bukan dari hawa nafsu, tapi wahyu yang diwahyukan. Dan beliau masduq, ini musaddaq min Allah, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi bohong pasti ditegur oleh Allah, dan Nabi nggak akan bohong. Keliru mungkin, dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menegur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keliru. Bohong nggak akan. Ya, Nabi sampaikan sesuatu yang Allah bilang A, Nabi bilang B, nggak akan. Ya. Fallahu huwa alladhi akhbarahu bidzalik. Allah lah yang mengabarkan tentang perpecahan umat ini. Maka beliau shadiqul masduq, benar dan dibenarkan. Ya. Wal yata'ammal muslim al-labib al-aqil hadzal amr. Hendaklah seorang muslim yang cerdas, yang berakal, betul-betul merenungkan tentang hal ini. Dan bahwa hal ini akan terjadi. Dan sudah terjadi, betul kita lihat bagaimana umat Islam berpecah. Dan tidak ada selamat dari perpecahan tersebut kecuali dengan kembali kepada jalannya Rasul dan para sahabatnya. Wa hadza yastad'i minna an nata'allam ma kana alaihi Rasul wa ashabihi. Dan tentunya ini juga mengajak kita untuk mempelajari bagaimana jalan Rasul dan para sahabatnya itu. Tidak bisa kita sekadar mengklaim saya di atas jalan Rasul dan sahabatnya, saya di atas salafus saleh, saya di atas manhaj salaf, tapi kita tidak belajar bagaimana jalan Rasul itu. Bagaimana akidahnya Rasul, bagaimana ibadahnya Rasul, bagaimana akhlak dan muamalahnya Rasul, bagaimana para sahabat memahami hal tersebut, nggak mau belajar kita, nggak bisa juga. Ya, ini mengajak kita untuk mempelajari hal tersebut. Ya, amma anna kullan yad'i annahu ala makana alaihi Rasul ashabi wa huwa jahil bima kana alaihi Rasul ashabi aw yadri lakinnahu yata'ammadil khata fa hadza la yasihu abadan wa la yajuz. Adapun orang yang ngaku-ngaku ya berada di atas manhaj salaf, berada di atas jalan Rasul dan para sahabatnya, tapi dia nggak paham, jahil tentang hal tersebut. Atau dia paham, tapi sengaja dia berbuat kekeliruan, sengaja dia menyimpang dari jalan itu, maka ini tidak boleh, tidak benar, ya, dan tidak boleh. Fala Buddha, maka mesti kita belajar, kita mesti mengetahui bagaimana jalan Rasulullah dan para sahabatnya itu, sehingga kita bisa berpegang teguh. Dan kita nggak usah toleh ke kanan, toleh ke kiri dalam beragama. Cari jalannya filsafat, cari jalannya orang-orang filsafat timur, filsafat barat, filsafat utara, filsafat selatan. Nggak perlu. Kita sudah tahu dan sudah paham dan sudah dituntun ke jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, kata beliau, ya li hadhil mau'idhah law wafaqat minal qulubi hayatan. Betapa betapa bagusnya nasihat tersebut atau pesan Rasulullah tersebut, yang seandainya hati tersentuh dengan itu, maka akan menjadi hidup hati tersebut, hidup dengan belajar, hidup dengan ilmu, hidup dengan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan.
Dan bukan hanya keselamatan di akhirat, namun juga keselamatan di dunia. Karena ketika orang menyimpang di dunia dalam urusan syahwat, dalam urusan syubhat, maka keburukan juga bagi dia di dunia. Dan kita bisa melihat betapa banyak yang seperti itu kondisinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Masih ada hadis yang lain yang beliau sampaikan menguatkan ya bagaimana seharusnya seorang muslim itu berpegang pada Islam dan tidak perlu menyentuh atau menoleh-noleh kepada yang lainnya. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan sebuah bab yang menjadi pegangan juga bagi seorang muslim yang betul-betul menghendaki kebaikan di dunianya dengan mengikuti Nabi SAW. Itu kata beliau, bab maja'a annal bid'ata asyaddu minal kabair, yaitu bahwa bid'ah itu lebih dahsyat efeknya, lebih dahsyat keburukannya daripada sekedar dosa besar. Dan ini sebuah hal yang perlu kita renungkan. Bid'ah itu lebih besar kerusakannya daripada sekedar dosa besar. Ya, bagaimana penjelasannya? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita ke jalan keselamatan, menuntun kita untuk ikhlas dalam beribadah dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan para sahabatnya, dan kita diberikan keistiqomahan dan diwafatkan di atas hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Bismillah, Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita terpaksa ikut menyumbang dana yang diwajibkan dan diadakan oleh lingkungan untuk suatu perayaan tertentu yang terkait tasyabuh golongan lainnya, Ustadz? Kalau memang kita dipaksa dan kalau kita tidak menyumbang itu bisa memberikan kemudaratan kepada kita, sudah namanya orang dipaksa. Kata Nabi SAW, Inna Allaha tajawaza an ummati, tajawaza li an ummati al-khata' wal nisyan wa mastukrih alaihi. Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukku, untuk umatku, itu perbuatan yang lupa, keliru atau dipaksa. Dipaksa kalau tidak ada ancaman bagi diri kita, bagi keluarga kita, ya sudah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Namun kalau ada jalan lain, bisa jalan lain menolaknya, tapi kita berpartisipasi misalnya dalam perkara-perkara yang mubah atau bahkan perkara-perkara yang baik, ya. Tapi untuk itu kita bisa menolaknya, maka tolaklah. Tapi kalau memang betul-betul dipaksa, ya sudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Nah. Baik. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.